Tapi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, ini aku bacain dulu pertanyaan dari tim ya. Yang pertama nih, untuk Kak Wahyu dulu nih ya. Nah, Kak, makanan itu kan makanan sehat itu sering di-stereotype gitu ya, kan dengan makanan yang mahal gitu, makanan sehat tuh pasti mahal deh gitu kan. Padahal sehat sehat itu belum tentu mahal. Nah, jenis makanan apa sih yang penuh nutrisi namun mudah dan murah untuk diakses nih sama masyarakat? Sebenarnya, dia makan dengan apa yang bisa kita dapatkan di sekitar sehari-hari, dengan kombinasi yang tepat, gitu ya, proporsi yang sesuai, jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, itu akan membantu memberikan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka sebenarnya yang penting untuk apa namanya, di highlight itu kita tahu berapa yang kita butuh kan begitu. Setelah itu diterjemahkan menjadi apa yang perlu kita makan. Nah, ini pertanyaan untuk Kak Memes dulu nih sekarang ya. Nah, tadi kan juga diinfokan ya kayak bahwa nggak bisa disamaratakan nih seseorang dengan orang yang lain gitu ya. Tapi bagaimana sih menentukan pemenuhan gizi secara personal gitu? Apa aja sih Kak yang dicek gitu? Oke, kalau untuk kebutuhan gizi secara personal sebenarnya banyak banget ya Kak Sheila yang dilihat. Jadi kenapa setiap individu itu antara satu dengan yang lainnya itu kebutuhannya berbeda. Karena kalau misalnya dilihat dari individu itu dari tinggi badan itu berpengaruh berat badan, terus aktivitas fisik, faktor stres. Nah, itu juga akan berpengaruh tuh ke kebutuhan per individunya. Jadi kalau misalnya dari saran aku sih emang paling baik adalah ketika seseorang ingin tahu nih kebutuhan pastinya itu bisa berkonsultasi tuh ke ahli gizi, ke dietitian, kayak gitu. Oke, nah ini sekarang aku juga mau tanya dulu ke Kak Diajeng nih Kak. Bagaimana sih Kak cara menyeimbangkan kebutuhan nutrisi dari produk-produk hewani dan juga nabati? Sebenarnya ini bisa seimbang kalau misalnya kita sudah menerapkan tadi isi piringku yang sesuai dengan gizi seimbang. Jadi tadi juga sudah sempat ditampilkan ya untuk tumpang gizi seimbang itu ada yang paling atas itu batasi gula garam minyak, dan terus di bawahnya itu ada tuh anjuran konsumsi protein hewani dan protein nabati. Nah, untuk anjuran konsumsi protein ini dianjurkan 2-4 porsi dalam sehari. Jadi teman-teman di situ bisa combine antara protein dan protein hewani dan protein nabati dalam setiap kali makan. Pertanyaan dari yang pertama ini dari Kak Timothy Eric ya. Tadi Kak bilang buah bisa meningkatkan imunitas. Mau tanya, buah apa sih yang bisa meningkatkan imunitas pada saat pandemi COVID-19 ini gitu? Terus untuk 4 sehat 5 sempurna apakah masih relevan saat ini? Jadi ada dalam Permenkes sejak tahun 2014 untuk 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak digunakan lagi gitu. Jadi sekarang kita berpegang pendiriannya pada pedoman gizi seimbang nih. Dan untuk buah-buahannya sendiri sebenarnya seperti yang tadi Kak Wahyu sama Kak Diajeng bilang, kalau untuk makanan itu nggak ada makanan yang namanya superfood. Jadi dengan buah satu jenis ini aja yang dikonsumsi itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, balik lagi nih ke prinsipnya kita, pedoman gizi seimbang. Jadi tidak bisa tetap memprioritaskan salah satu. Jadi harus konsumsi yang bervariasi, beraneka ragam, kayak gitu Kak Sheila. Ya, oke, mungkin boleh ditambahkan nih dengan dari Kak Ajeng atau Kak Wahyu. Untuk buah apa yang paling bagus, semua buah bagus, dan itu tergantung juga bisa kita sesuaiin nih sama apa sih buah yang kita suka. Nah, itu bisa kita sesuaiin. Jadi sangat disarankan untuk kita mengonsumsi buah lokal gitu. That's why kenapa sehat itu sebenarnya nggak mahal, karena buah-buah lokal itu harganya itu sangat terjangkau gitu. Jadi sangat dianjurkan untuk kita konsumsi aneka ragam buah-buahan. Mungkin dari Kak Wahyu nih ada tambahan lagi Kak? Baik, sebenarnya ya sudah yang ketemu setiap hari saja, ketemu pisang ya makan pisang, ketemu pepaya silakan pepaya, sudah mulai musim jambu biji ya jambu biji. Karena setiap buah itu sebenarnya punya kandungan gizinya yang dapat membantu dalam menguatkan sistem imun kita, begitu ya. Oke, siap kalau begitu. Kita lanjut nih Kak ke pertanyaan dari Kak Janeta ya. Permisi Kak izin bertanya, bagaimana buat orang yang punya aktivitas lebih gitu ya, banyak gitu dalam bekerja gitu, mungkin terlalu sibuk, tapi nggak sempat nih, jadi nggak sempat nih menjaga imunitas tubuh. Gimana nih Kak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kesibukan dan bilangnya nggak sempat untuk menjaga imunitas tubuh, itu sebenarnya bisa banget. Tapi balik lagi nih ke prioritas
kita, apakah kita menganggap bahwa kesehatan itu adalah prioritas utama. Kalau misalnya kita menganggap bahwa kesehatan itu penting, kesehatan itu investasi jangka panjang, pastinya sesibuk apapun kita akan terus berusaha untuk menjaga pola makan kita, untuk terus menjaga kesehatan kita. Dalam sela-sela kesibukan itu bisa kita siapkan bekal atau cemilan-cemilan sehat gitu. Jadi kalau misalnya lagi banyak banget kerjaan, jangan melampiaskannya itu ke makanan-makanan cemilan yang kurang baik. Coba kita ganti cemilan itu dengan cemilan sehat seperti buah dan sayur. Oke, nah ini mungkin ada tambahan nih dari Kak Memes ataupun Kak Wahyu. Mungkin dari aku dulu ya, kalau misalnya teman-teman terlalu sibuk gitu dalam kesehariannya, memang benar kata Ajeng ya, kalau misalnya teman-teman udah memprioritaskan kesehatan, pasti akan ada cara untuk mencari nih celah-celah gimana dalam menerapkan pola makan yang baik gitu kan sehari-hari sesibuk apapun, menyempatkan olahraga, dan ini balik lagi sih ke teman-teman, berarti harus intinya mengkuat-kuatkan diri dan meyakinkan diri untuk hidup sehat. Kak Wahyu, sudah cukup atau Baik, sedikit menurut saya tips salah satu yang bisa menguatkan apa yang disampaikan Kak Memes sama Kak Ajeng lebih mindful. Apa ya sadar aja saya butuhnya apa gitu ya. Saya butuh sehat, berarti apa yang bisa saya lakukan, dan tidak harus ribet. Misal kayaknya agak lapar nih, kan berarti kayak pilihannya di delivery apa, boba dan kawan-kawannya, atau coba nyari tukang rujak di depan parkiran gedung kantornya, kan gitu ya. Silahkan saja manfaatkan apa yang bisa diakses di sekitar kita. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Alfa Harizal ya, dari suara.com. Risiko apa sih yang terjadi jika kita kekurangan imun di masa pandemi? Selain mungkin resiko-resiko penyakit, katanya gitu. Yang membangun ketahanan tubuh atau sistem imun tubuh kan juga sebenarnya zat-zat gizi yang dibutuhkan juga untuk fungsi-fungsi lain tubuh. Ya, kalau kemudian konsumsinya tidak baik, asupannya kurang, tidak mencukupi kebutuhan, ya bersamaan dengan turunnya sistem imun, ya status gizinya juga menjadi menurun gitu ya. Kita bisa jadi kurus, underweight, yang jadi tektokan begitu. Berat badan berkurang tanpa disadari atau berat badan menurun tanpa diinginkan, bersama dengan itu sistem imun menjadi juga melemah gitu. Oke, mungkin ada tambahan nih dari Kak Memes ataupun Kak Diajeng. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Kak Yena ya. Izin bertanya Kak, kalau misalnya tidak mengkonsumsi suplemen, seberapa banyak buah dan sayur yang harus dikonsumsi dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan gizi kita? Ya, kalau nggak konsumsi suplemen. Mungkin dari Kak Memes? Jadi untuk buah dan sayur sebaiknya berapa porsi sih yang kita konsumsi dalam satu hari? Jadi dalam anjurannya sendiri untuk konsumsi buah dan sayur itu ada 4-5 porsi. Jadi ini Kak Gena bisa bagi-bagi gitu ya dalam satu hari itu kira-kira mau konsumsi buah sayurnya itu dibagi bagian mana gitu. Misalnya nih dalam satu kali makan kan tadi ada tuh sudah dimunculin isi piringku. Itu kan sebaiknya memang harus ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, sayur sama buah gitu kan ya. Cuma kalau misalnya memang dari Kak Yananya belum terbiasa tuh dalam satu kali makan langsung ada buah atau sayur, nah itu tetap Kakak harus konsumsi tapi bisa dijedain tuh misalnya diambil waktu selingan atau enggak nanti mungkin pas habis nonton TV atau sambil selesaiin kerjaan. Siap Kak, thank you untuk tipsnya. Mungkin Kak Diajeng ada tambahan juga untuk Kak Yana? Nah, bentuk makannya pun ini bisa dimodifikasi juga nih, nggak harus selalu sayur yang berkuah, tapi bisa disesuaikan lagi sama kesukaan kita, atau buah-buahannya bisa kita modifikasi lagi, nggak cuma buah potong, tapi bisa juga mungkin dalam bentuk puding atau jus, tapi memang lebih dianjurkan tuh buah utuh karena supaya zat gizinya tetap terjaga gitu. Oke. Thank you Kak Diajeng, semoga terjawab ya Kak Yena ya. Oke, sekarang kita masuk lagi nih ke pertanyaan dari Kak Linda Stepanu Puspitasari. Saat ini banyak orang melakukan diet dengan cara mengurangi asupan dan tidak makan beberapa makanan untuk menjalankan dietnya. Bagaimana cara diet yang efektif untuk seseorang yang obesitas ataupun kegemukan gitu ya, namun tetap bisa mendapatkan gizi yang seimbang dan berat badan yang juga ideal? Kalau ditanya gimana caranya mengatur pola makan untuk yang obes supaya mengarah ke berat normal, ya harus dikurangi, gitu kan? Berawal dari mana? Tahu dulu sebenarnya saya butuh berapa, kan begitu.
Setelah tahu saya butuh berapa, dilihat lagi biasanya saya makan seberapa banyak. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, mungkin dari Kak Memes ataupun Kak Diajeng gitu ya, waktu makan sendiri itu berpengaruh banget gak sih waktu jam makan gitu? Kayak biasanya jam 2, terus besok jam 12, besoknya lagi jam 3 atau ya gitu, nggak on time gitu. Gimana tuh Kak? Kalau untuk waktu makan sendiri, Kak, sebenarnya ini balik lagi ya untuk ke individunya gitu kan. Biasanya orang yang belum tertata pola makannya, itu kan makanannya sembarangan aja, maksudnya waktunya, misalnya hari ini jam 8, benar tadi kata Kak Sela, besok bisa jam 7, besoknya lagi bisa jam 9. Ini dalam pengaturan pola makan sih, ini lebih membantu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang seperti yang ada berhubungan dengan waktu pola makannya. Cuma kalau untuk obesitas atau status gizinya sendiri itu tidak berpengaruh tuh Kak, gitu. Dimana kalau untuk overweight itu juga tidak hanya pola makan gizi seimbang aja gitu, tapi memang juga dibantu dengan olahraga yang teratur. Jadi itu saling berkesinambungan gitu, nggak bisa berjalan salah satu, tapi memang harus barengan berjalannya. Gitu. Gitu dari aku terkait waktu makan, menurutku ini penting banget untuk diperhatikan karena kalau misalnya kita sudah terbiasa disiplin dengan jam makan, misalnya contoh jam makan pagi jam 7, jam makan siang jam 12, dan jam makan malam jam 7, nah itu bisa membentuk kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya kita nggak makan sesuai dengan waktunya, bisa jadi kita balas dendam nih pas di jam selanjutnya. Misalnya paginya nggak sarapan, nanti bisa jadi tuh makan siangnya jadi terlalu berlebihan. Padahal kan sebaiknya di 3 waktu makan ini tetap kita sesuaikan dengan porsi dan kebutuhan kita, seperti itu. Oke, mungkin aku juga sekalian tanya sih, kalau misalnya obat-obat herbal gitu, berarti sebenarnya boleh nggak sih Kak? Nah, tapi tetap dari ahli gizi itu sangat menganjurkan untuk kita konsumsi makanan yang alami. Jadi mungkin ini yang bisa menimbulkan persepsi bahwa diet itu mahal, karena mahalnya itu ya karena di suplemen dietnya. Padahal kalau misalnya kita sudah menerapkan gizi seimbang, kita konsumsi makanan organik, makanan alami, itu nggak mahal, itu sangat terjangkau, dan memang anjurannya tetap kita konsumsi makanan-makanan alami tersebut. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak, ada dari Devi. Izin tanya Kak, misalnya kita jarang makan atau minum buah karena keterbatasan uang untuk membeli buah. Apakah kita bisa ganti dengan makanan lain untuk tetap bisa menjaga nutrisi tubuh kita? Begitu. Sebenarnya sayur buah itu dalam konteks bisa saling menggantikan lah begitu. Tapi kenapa kemudian disarankan ada sayur dan buah? Karena buah itu relatif lebih bervariasi rasanya. Daya terimanya lebih baik. Menurut saya yang perlu dicari itu buah yang terjangkau, yang kayak misalkan pepaya. Pepaya itu sepanjang tahun ada, bukan buah musiman, dan harganya relatif murah. 5.000 tuh satu buah pepaya yang tidak mungkin kemudian sehari habis. Oke, thank you Kak Wahyu. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tambahan lagi? Untuk Kak Devi, jadi bisa disesuaikan aja ya, pilih buah yang sesuai budgetnya Kak Devi gitu kan. Karena yang aku tahu sih memang semua kan tergantung nih pilihannya kita. Jadi mungkin dari Kak Devi bisa pilih yang sesuai budgetnya, yang murah aja. Jadi menurut aku sih jangan sampai tidak mengkonsumsi buah gitu, karena buah sendiri kan tadi banyak banget kandungan vitamin dan vitaminnya gitu ya, itu membantu untuk meningkatkan sistem imun kita juga. Oke, thank you banget ya Kak Memes, Kak Diajeng, Kak Wahyu gitu ya buat sharingnya hari ini, luar biasa. Terus juga udah jawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan luar biasa detail ya, bisa dipraktekkan ya teman-teman ya mulai hari ini. Akhir kata, saya juga mengucapkan terima kasih banyak lah kembali ya kepada para panelis yang sudah menyempatkan waktunya. Ada Kak Wahyu, Kak Memes, dan juga Kak Diajeng ya. Terima kasih juga kepada para media partner keren. Hari ini ada Webinar ID, webinar kita, dan juga Bandung Creative Media. Sponsor kita juga hari ini adalah Dietela yang telah mensupport dengan memberikan voucher kepada semua peserta. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut webinar hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata gitu ya, ataupun kesalahan teknis. Berharap semoga Techminar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di Techminar keren lainnya. Dan tentunya jangan lupa follow Instagram keren di @keren_indonesia dan juga Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. See you and bye-bye.